Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah, diberikan kesuksesan sampai nanti. Amin amin ya robbal amin. Baik teman-teman semuanya, 1 jam ke depan saya akan menemani kalian dalam pendidikan agama Islam. Untuk kali ini kita akan belajar tentang hal yang berbeda, hal yang sangat menarik untuk dibahas, karena ini sebagai bekal kalian di masa depan. Apa itu? Tentang konsep pernikahan di dalam Islam. Kenapa ini sangat penting? Iya, karena ini menjadi dasar kalian. Siapa tahu setelah ini kalian menikah. Ya, lulus SMA nikah, masalah nggak? Nggak masalah. Selama umurnya sudah cukup. Gitu. Tentunya kalian belum mengetahui tentang konsep pernikahan di dalam Islam, karena di sini banyak sekali polemik di masyarakat terkait dengan pernikahan tersebut. Baik, yang kedua, sebelum menginjak pada materi, kita belajar dulu tentang menganalisis CP-nya ya. Pertama, menganalisis keabsahan pernikahan menurut hukum dan agama. Jadi di mana pernikahan itu katakan sah itu seperti apa menurut hukum dan agama. Kenapa harus dua? Ya, karena di sini pernikahan yang sah itu adalah pernikahan secara hukum negara dan agama, diakui di negara dan diakui di agama. Kalau hukum pernikahannya hanya diakui secara agama saja, itu namanya nikah siri. Tuh. Tapi kalau nikah siri tidak akan mendapatkan buku nikah. Seperti itu. Maka kita akan membahas keabsahannya seperti apa. Yang kedua, menganalisis hukum nikah berbagai pandangan ulama, terutama pada ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Nih, karena banyak sekali perbedaan di antara ulama tersebut. Yang ketiga, menganalisis tentang wali nikah. Baik teman-teman, banyak terjadi di masyarakat pernikahan tidak sah itu karena masalah wali. Jadi masyarakat belum tahu tentang tingkatan siapa-siapanya yang harus menjadi wali ketika ayahnya tidak ada. Kemudian siapa-siapa itu kebanyakan tidak tahu sehingga pernikahannya tidak sah. Sangat sayang sekali kalau seandainya pernikahan tidak sah, maka jatuhnya yang menikah menjadi zina. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikut tentang mahar. Tentunya kita juga akan mengetahui seberapa sih mahar yang benar, kadarnya berapa, apa jenisnya, kemudian mahar yang baik menurut syariat Islam seperti apa, kita akan bahas satu per satu. Oke. Baik. Yang berikutnya adalah definisi pernikahan. Definisi pernikahan atau etimologi secara bahasa berawal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu dan mengumpulkan. Menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syadili dalam kitab Yaqut Nafis 215 mendefinisikan nikah secara bahasa berarti mengumpulkan dan berkumpul. Secara istilah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membentuk sebuah rumah tangga melalui ikatan perkawinan atau akad nikah yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Oke, jadi sebenarnya tanpa catatan di KUA atau tanpa surat nikah pun pernikahan tetap sah. Tapi ingat, ini sah secara negara, bukan sah secara sah secara agama, bukan sah secara negara. Seperti itu. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena memang tujuan menikah sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mengharap ridho Allah. Gitu. Next. Kita bicara tentang dalil
nikah, yaitu berada di surah Ar-Rum ayat 21. Kita dengarkan sama-sama. Yuk. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu. Jadi jelas ya teman-teman, bahwasanya seseorang itu kalau hidup pasti punya jodoh. Jadi jangan sampai kalian merasa, "Bah, jodohku piye, Pak?" Jangan. Karena segala sesuatu yang hidup itu pasti berjodoh. Sudah ditentukan oleh Allah jodohnya. Masing-masing sudah ada. Tenang aja. Jadi gak perlu sebenarnya kita pacaran atau gimana. Gak perlu. Jangan merendahkan diri sendiri. Ya. Jaga cintamu untuk pasanganmu. Bukan untuk pasangan orang lain. Itu. Untuk apa? Agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Jadi namanya tentram itu sebenarnya kata dari sakinah. Ya. Untuk ketentraman didapat kalau kita menikahnya dengan ridho Allah, bukan lewat pacaran. Kalau lewat pacaran itu biasanya barokah hilang itu. Terus apa? Dan dia dijadikan di antara kamu rasa kasih sayang, ya kan? Coba deh, begitu nikmatnya orang yang menikah tanpa pacaran. Mereka akan merasakan kasih sayang setelah menikah. Kalau pacaran mereka pegang tangan dosa. Kalau setelah menikah baru pacaran mereka pegang tangan, itu pun pahala. Maka yang punya pacar tolong diputusin aja ya. Sayang, mari kita mengharap ridho Allah dengan apa? Mempertahankan cinta kita untuk pasangan kita. Oke, lanjut. Sungguh pada yang demikian benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah. Betul. Maha kuasa Allah telah menciptakan pasangan. Pak, gimana seandainya manusia itu meninggal duluan? Apa dia nggak punya jodoh? Punya. Cuma nikahnya tidak di dunia. Nikahnya nanti di akhirat. Orang yang meninggal nanti akan dinikahkan oleh Allah dengan yang orang meninggal yang soleh dan atau solehah di surga. Karena pintu surga itu dibuka oleh bidadari desain tertulis jomblo dilarang masuk. Ya, mohon maaf gue ya, tapi serius. Intinya apa? Di dalam surga pasti sudah punya pasangan masing-masing gitu. Kemarin ada kasus itu orang meninggal kecelakaan, belum nikah, gimana? Nggak apa-apa. Karena memang sudah waktunya meninggal. Lalu nikahnya kapan? Nikahnya itu nanti di surga bersama pasangannya gitu. Next. Lalu kita akan baca tentang surah An-Nisa. Nah, ini anjuran poligami ya. Ayo, siapa yang mendukung poligami? Tentunya tidak. Saya sebagai laki-laki juga tidak mau. Ya. Gak mau seandainya saya jadi perempuan, saya gak mau dipoligami. Karena cinta itu hanya satu, tidak untuk berbagi. Next kita baca. Mendengarkan ya, surah An-Nisa ayat 3. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Jika khawatir tidak mampu berlaku adil, maka hak
terhadap hak anak yatim, maka boleh menikahi perempuan lain yang kamu sukai, ya, bisa 1, 2, 3. Masna sulasa waruba 2, 3 dan 4. Jadi orang itu boleh poligami, ya. Jika khawatir tidak adil berpoligami, maka nikahilah perempuan tersebut satu saja, atau hamba saya perempuan yang dimiliki. Next, tujuan menikah. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hati, sakinah. Baik teman-teman, bicara tentang sakinah. Sakinah itu tidak bisa didapat ketika usia pernikahan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tidak bisa. 10 tahun belum tentu. Tapi sakinah itu didapat ketika kita sudah merasakan ketenangan bersama pasangan kita. Berapa lama? Ya tergantung. Bisa 20 tahun, 30 tahun. Karena adanya di hati. Ya. Next. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah, yang diridhoi oleh Allah. Baik. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya seorang laki-laki perempuan butuh namanya biologis, hubungan badan. Nih, tapi melalui jalur yang sah dan diridhoi oleh Allah. Jadi kalau seandainya orang itu melakukan istilah ibadah suami istri, ya begitu nih ya, tuh maka ketika punya anak nanti akan menjadi anak yang soleh, karena bibitnya juga baik, diawali dengan doa seperti itu. Jadi akan tumbuh rasa kasih sayang. Apakah biologis hanya untuk seperti itu? Ya, tidak. Perhatian kepada istri, pada pasangannya termasuk juga biologis. Itu ya. Jadi konteks biologis tidak hanya hubungan badan saja, tapi butuh perhatian. Apalagi untuk cewek, tidak hanya butuh dinafkahi batin saja secara biologis, tapi juga butuh perhatikan, butuh didengarkan gitu. Oh ya, pengalamannya Pak Faiz adalah ratukan perempuan maka kamu akan diratukan oleh Allah. Maksudnya Pak, kebutuhan kamu akan dicukupi sama Allah kalau kamu meratukan seorang perempuan. Tuh. Berikut yang ketiga adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Ya. Karena ini anjuran untuk seluruh umat agar memperbanyak umat Nabi Muhammad dengan cara melakukan nikah. Kemudian mengikuti sunnah Rasul, ya, karena kanjeng Nabi saja menikah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata kanjeng Nabi apa? Nikah itu sunnahku. Kalau orang enggak nikah bukan umatku. Masya Allah. Ngeri ya. Baik, yang kelima yaitu memperoleh keturunan yang sah. Oke. Ini cantiknya. Hukum menikah. Hukum menikah pada dasarnya itu mubah, boleh. Jadi boleh nikah, boleh tidak. Tapi di sini kalau nggak nikah iman-iman ya. Yang pertama hukumnya adalah wajib. Wajib gimana ketentuannya? Mampu lahir batin dan beresiko zina. Yang kedua, mampu lahir batin tidak beresiko zina. Yang ketiga, mubah, tidak mampu lahir batin dan istri rela. Enggak apa-apa. Yang ketiga, makruh, tidak mampu lahir batin dan istri tidak rela. Yang keempat adalah haram, tidak lahir batin dan istri disakiti atau punya niat buruk, pengen menyakiti istrinya. Berikutnya hukum rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 5. 1, calon suami harus ada. Kalau nggak calon suami berarti tidak ada rukun. Yang kedua adalah calon istri. Yang ketiga wali. Yang keempat 2 saksi. Yang kelima ijab kabul. Wali nikah siapa? Wali nikah itu banyak mas. 1, orang terdekat mempelai wanita. Ayah kandung mempelai wanita. Kalau ayah kandung gak ada, naik ke atas kakeknya.
Kalau nggak ada saudara laki-laki ibu sebapak, berarti kakaknya ya. Kalau nggak ada saudara laki-laki sebapak saja. Kalau nggak ada saudara laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Anak tiri tidak boleh menjadi wali, apalagi ayah tiri. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, atau yang ini saudara bapak yang laki-laki, paman. Tuh, kalau nggak ada paman, papuh, gitu ya. Next, wali nikah. Menurut Hanafi, wali nikah itu adalah syaratnya wali bukan merupakan rukun pernikahan. Artinya seorang wanita sudah balik maka dapat menikahkan dengan dirinya sendiri tanpa wali. Ini menurut mazhab Hanafi, asalkan calon pasangannya sepadan atau sekafaah dengannya, namun pernikahan tersebut tetap sah walaupun tanpa wali. Kemudian hak wali hanya berperan sebagai penasihat, bukan sebagai pihak yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Paham ya? Next, wali nikah menurut mazhab Maliki. Syarat wali menurut mazhab Maliki, wali merupakan rukun nikah yang wajib. Kalau tidak, wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Seperti itu. Oke. Syarat sah wali harus adil, muslim, baligh, dan berakal. Jadi kalau seandainya orang tuanya murtad atau orang tuanya memang beda agama, maka tidak boleh menjadi wali. Paham Tom? Paham. Menurut mazhab Syafi'i, syarat wali merupakan salah satu rukun nikah, sehingga pernikahan tanpa wali tidak sah. Pandangan mirip dengan Maliki. Jenis wali urutan mengikuti garis nasab, mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya. Tuh. Paham Tom? Benar. Menurut mazhab Maliki, syarat wali seperti mazhab Maliki dan Syafi'i, wali merupakan rukun nikah. Tanpa wali maka pernikahan tidak sah. Tuh. Nah ini aspeknya ya. Hanafi, wali nikah itu tidak wajib bisa menikahkan dengan sendirinya. Urutan wali tidak berlaku kalau secara kafaah, penting untuk keharmonisan. Jadi menurut Hanafi, kalau pengen cari suami atau istri harus sepadan, kaya ya kaya. Minimal di 4 mazhab ini adalah harus seiman. Wali nikah di sini menurut Hanafi tidak diperlukan. Kalau Maliki itu bisa jadi wali nasab jika ada jika ada wali nasab. Kemudian kafaahnya penting, wali berhak untuk menolak kalau memang dia tidak sekufu. Seperti itu. Oke. Jadi di sini untuk rukun nikah yang tidak wajib hanya Hanafi. Di sini yang membeda yang paling kelihatan adalah mazhab Hanafi. Seperti itu. Kesimpulannya adalah mazhab Hanafi lebih fleksibel karena mengizinkan wanita baligh menikah tanpa wali. Kalau mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali masih mewajibkan wali sebagai rukun nikah, sehingga pernikahan tanpa wali tidak sah. Itu harus dicatat. Berikutnya, kafaah atau kesetaraan pasangan menjadi perhatian penting di semua mazhab, tapi perannya lebih dominan dalam mazhab selain mazhab Hanafi. Jadi kalau Hanafi lebih simpel sih semuanya ya. Next, syarat sah wali atau wali saksi nikah. Yang pertama harus Islam. Gak boleh kalau gak Islam. Mau jadi wali kek, mau jadi saksi kek, harus Islam.
Buktinya apa? Buktinya KTP. Tuh. Berikutnya harus laki-laki. Pak, kalau perempuan boleh? Kalau wali nggak bisa. Tapi kalau saksi nikah bisa. Tapi satu laki-laki digantikan dengan 2 perempuan. Berarti kalau gitu ada 4 perempuan untuk menjadi saksi nikah. Ingat, untuk wali harus laki-laki. Minimal berapa? Minimal 15 tahun. Tapi kalau secara negara itu yang sudah punya KTP. Kemudian berakal sehat. Jadi harus sehat, waras. Kalau gendeng tidak bisa ya. Gila tiba-tiba ketika menikahkan, saya nikahkan, hahaha, gendengnya kumat, tidak bisa. Kemudian merdeka. Pada sekarang sudah tidak ada namanya budak. Jadi semua pasti merdeka. Kemudian dapat mengurus dirinya sendiri. Next. Kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, memberikan perlindungan pada rasa aman terhadap keluarga. Memberikan nafkah zahir dan batin dan kasih sayang terhadap istri dan anak. Ini penting sekali. Karena pokoknya adalah kalau istrinya lagi bad mood, semua kacau. Kalau istrinya lagi seneng, happy, semuanya jadi happy. Itu pasti akan merasakan. Maka sak pintar-pintar kiai, sak kendel-kendel kiai ini podium, kok lagi punya problem dengan istri, blank. Ya, pasti blank. Kemudian memberikan bimbingan, didikan yang mengatur keluarga agar selamat dunia akhirat. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi kita diwajibkan untuk melindungi keluarga kita dari api neraka. Fahim dom? Dan berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Next, sebenarnya gini Cah. Kalau menurut fikih, kewajiban suami itu semua mengurus kebutuhan rumah tangga. Nyuci, ngepel, dan semuanya itu semua itu diurus rumah tangga. Itu bukan kewajiban istri sebenarnya, tapi kewajiban suami. Nyuci, ngepel, nyetrika, nyapu, lempet-lempet, semuanya itu hisah-hisah, semua itu lakukan oleh suami. Masak ning pasar itu asli kebutuhan suami, kewajiban suami, bukan kebutuhan, sorry. Ya, itu semua kewajiban suami. Istri apa ini? Istri itu hanya diratukan. Tapi sebenarnya mohon maaf, kalau istri diratukan, konteksnya ini, maka apa kegiatan istri kan itu? Nah, yang baik adalah bukan ini diayahi bareng, tidak. Oh, ini kewajiban suami saja, kewajiban istri saja. Tidak, yang benar adalah diayahi bareng. Mana-mana sing nganggur itu dilakukan secara bersamaan. Hikmah menikah. Yang pertama, menyelamatkan diri dari pergaulan bebas nafsu seksual. Yang kedua, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta kasih dan sayang. Yang ketiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dan keluarga. Next, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Sebelum ditutup, mari kita baca kafaratul majelis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.